Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berapa saja untuk teman-teman pecinta YouTube, khususnya pecinta YouTube Ristan Semarang Channel. Buat yang udah like dan subscribe channelku, terima kasih banyak, banget ya. Untuk yang belum, tetap aku tunggu like dan subscribe channelku. Yuk dimulai dari sekarang. Udah lama banget nih ya aku nggak buat konten. Kali ini aku mau buat konten lagi tentang aplikasi yang bisa menghasilkan uang tapi perlu modal. Pada dasarnya sih semua yang menghasilkan return atau bunga atau uang yang dalam jumlah tertentu itu juga perlu modal atau perlu kita itu menginvestasikan dalam jumlah tertentu juga gitu. Dan ini nanti dibagi lagi ada berdasarkan cara kerja dan tingkat return. Maksudnya begini, jika cara kerjanya itu nggak wajar, ya berarti itu aplikasi yang mencurigakan. Returnnya nggak wajar, ini juga aplikasi yang mencurigakan. Bagaimana atau apa yang menjadi tolok ukur kewajaran? Nah, tolok ukurnya ya cara kerja itu tadi, kita itu harus ngapain. Yang kedua, return atau pengembalian ini yang sangat menentukan juga. Contohnya nih, ada aplikasi yang bisa menghasilkan uang sehari 100.000 tanpa modal. Dan cara kerjanya kita cuman nonton atau like konten misalnya channelku nih ini ya. Kita daftar di aplikasi. Ternyata kontenku ini dimasukkan ke ke aplikasi tersebut gitu kan. Padahal baik dari YouTube dan aplikasi atau ke akunnya sendiri itu nggak ada kerjasama. Ketika kita yang di aplikasi itu nge-like misalnya channel tayanganku ini kalian like, kalian akan dapat beberapa ribu bahkan sampai 100.000 per klik. Nah, ini sangat tidak wajar. Apalagi dengan kita harus menginvestasikan dulu. Nah, ini sangat 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 tidak wajar dan jangan diikuti yang seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin apa ya namanya mengunboxing atau mereviewkan sebuah aplikasi yaitu Uangmi. Uangmi itu apa sih? Uangmi adalah aplikasi yang dimana kita bisa meminjam uang sekaligus memberikan pinjaman. Nah, kita harus tahu dulu apa itu peer-to-peer lending. Tak jelasin singkat dulu ya. Peer-to-peer lending simpelnya adalah kita sebagai yang punya duit meminjamkan kepada orang yang butuh duit. Ya, itu pengertian secara singkat. Jadi kalau bedanya peer-to-peer lending itu lewat online, full online. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang minjam uang ke kita, teman kita atau siapalah yang minjam ke kita, aku pinjam duitmu dong. Ini kan pinjaman secara konvensional atau dari zaman dulu kala sampai dari zaman kolonial sampai zaman sekarang yang mungkin masih ada. Tapi sekarang beberapa platform aplikasi ya ini menyediakan pinjaman dan pemberian pinjaman ini full online dengan menggunakan KTP dan lain-lain dan lain-lain. Ya, yang jelas dari tingkat suku bunganya memang jelas lebih tinggi karena ini full online gitu kan, full online. Baik, maksudnya gini, full online jadi kalau ada apa-apa ya di luar tanggung jawab dari penyedia aplikasi gitu. Tapi enaknya di Uangmi kita sebagai pemberi pinjaman ya bukan peminjam ya. Pemberi pinjaman adalah yang meminjamkan dana ke sana. Itu kita ada satu ayat yang menguntungkan. Nanti kita review pasal-pasalnya nanti dan aku juga akan jelasin. Tapi disclaimer dulu, untuk teman-teman yang mau mencoba aplikasi ini, saya tidak menanggung resiko yang ditampilkan, yang terjadi, baik teman-teman sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman. Saya sarankan untuk teman-teman tidak usah meminjam di aplikasi ini karena tingkat bunganya yang cukup besar. Lebih baik pinjam ke teman atau ke siapa saja yang mau dipinjami kalau masih ada yang mau. Dan itu tergantung kredibilitas teman-teman yang dari segi peminjam. Kalau kalian tepat waktu, insya Allah banyak kok yang mau menolong kita. Tapi kalau kita jadi pengemplang, ya resikonya adalah kita tidak dapat
pertolongan dari kanan kiri kita. Sama saja sebenarnya. Uangmi ini juga sudah terdaftar di OJK dan Fintech Indonesia atau AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Jadi kalau kita resikonya adalah kalau kita pinjam di sini, di samping bunganya besar tadi, ternyata kita ngemplang nih, kita nggak bayar. Nah, maka data kita akan tercemar. Maksudnya tercemar di samping kita diteror, kita juga terdaftar sebagai daftar hitam atau blacklist. Nanti kita pinjam di pinjaman yang terdaftar di OJK, itu tidak akan bisa. Di pinjaman yang lain tidak akan bisa karena apa? Karena data kita sudah hitam. Nanti kan itu ada satu sistem cloud yang di sana memuat misalnya ada nama-nama pinjaman yang beres dan tidak beres. Makanya ini credit scoring namanya. Begitu. Nanti ini aku akan jelaskan cara untuk kita mendaftar, karena aku sudah mendaftar jadi kita langsung login. Tapi untuk teman-teman yang nanti belum bisa mendaftar, mungkin bisa mendaftar mengikuti cara sekilasnya. Yuk kita langsung ke aplikasinya ya. Kontrol volume aksesibilitas ditampilkan. Gesek ke atas untuk menutup. Selalu disclaimer loh ya, saya ini tidak menyarankan untuk teman-teman terjun di aplikasi-aplikasi seperti ini. Sebaiknya teman-teman pelajari dulu lebih lanjut. Nanti kalau misalnya ingin bertanya-tanya lebih lanjut bisa melalui jalur pribadi, karena kalau saya menjelaskan risiko peer-to-peer lending dan lain-lain sebagainya, ini akan memakan durasi yang sangat panjang begitu. Nggak lama sih sebenarnya untuk kita bisa belajar seperti ini. Yang penting tuh kita mau nyemplung dengan jumlah yang kecil dulu. Nah, kebetulan aplikasi ini tuh memuat atau bisa untuk jumlah yang relatif kecil. Ya, yang penting kita bisa menyisihkan penghasilan dan kita bisa dapat return gitu. Yuk kita ke aplikasinya ya. Halaman 3, 20 APR. Uangmi. Ini namanya Uangmi. Kontrol volume media ditampilkan. Audio Lab. Uangmi. Kita klik. Uangmi. Mulai. Bentar. Mulai. Nah, ini ada klik mulai. Kita klik. Jendela pop-up. Kontrol volume disembunyikan. Ina Finance, tampilan web. Privacy policy dan COKI. Nah, ini ada kayak apa namanya? Privasi, ketentuan, syarat-syarat kayak gitu ya. Uangmi berkomitmen melindungi dan menghargai privasi Anda. Kebijakan privasi dan COKI ini berlaku terhadap semua orang dan badan yang mengakses aplikasi. Dengan mengakses dan atau menggunakan layanan yang tersedia pada atau melalui aplikasi, Anda dengan ini mengakui bahwa Anda telah membaca dan sepakat dengan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan privasi dan COKI ini. Berikut ketentuan penggunaan kami dan dokumen lain yang dimaksud di dalamnya. Kebijakan privasi dan COKI, berikut ketentuan penggunaan kami dan dokumen lain yang dimaksud dalam dokumen ini, dirancang untuk membantu Anda memahami bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan atau memproses data pribadi yang telah Anda berikan kepada kami, serta membantu Anda dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi cukup sebelum memberikan data pribadi Anda kepada kami. Harap baca ketentuan berikut dengan seksama untuk memahami pandangan dan praktik terkait data pribadi Anda dan bagaimana kami akan memperlakukan data pribadi tersebut, dan menjelaskan mengapa kami menggunakan cookies, beacon, flash cookies dan teknologi sejenis cookies, serta cara untuk menonaktifkannya. Kebijakan COKI kami merupakan bagian dari kebijakan. Oke, untuk teman-teman yang ingin membaca syarat dan ketentuan ini, nanti bisa tampilan web. Apa namanya? Bereksplorasi sendiri ketika kita sudah mendownload aplikasinya. Lalu ini akan langsung saya klik setuju saja ya, setuju dan lanjutkan. Uangmi, selamat datang di Uangmi. Peminjam dapatkan pinjaman. Pendana pinjamkan uang. Nah, kita bisa memilih dua kategori ini. Soalnya apa? Aturan dari OJK itu. Izinkan tombol. Nah, ini ada izin-izin dulu. Kita izinkan dulu ya untuk aksesnya. Izinkan tombol. Uangmi. TKB 90 sama dengan 100.00%. Nah, yang paling menentukan tingkat dari sebuah aplikasi fintech lending adalah TKB-nya. Jadi kalau TKB-nya 100%, ini apa namanya? Risiko untuk gagal bayar atau NPL, non performing loan ya, kredit macet itu kecil. If Chopon, tombol. TK, Uangmi. TK, if Chop, feedback title. Tampilan multi halaman, jumlah pinjaman, RP 2 juta, 100%, kontrol pencari. Nah, ini apa? Ini kita sebagai peminjam. Nah, kalau kita mau eksplorasi fitur pinjaman uang ini, tampilan multi halaman, jumlah pinjaman, RP 2 juta, 200.000, 2 juta, periode tersedia, bulan. Nah, ini sebenarnya di sini ada simulasinya, maksudnya ketika kita pinjam nanti kira-kira angsurannya berapa, tapi saya nggak mau bahas dari sisi peminjam ya, karena sudah saya bilang tadi
Aku akan membahas dari segi bagaimana kita meminjamkan uang di sini. Feedback title. If Chongpon. Tombol. TKB 9. Uang Mi. TKB 9. Uang. Akun saya. Di mana ya? Jelajah. Beranda. Ajukan sekarang. RP 800. Jumlah pemain. Jumlah Tunggu sebentar ya. 4, 3, 100. Feedback. If Chongpon. Tombol. TKB 90. Uang Mi. Pindah ke lender. Pindah ke lender. Nah, kita pindah ya. Kita pindah ke lender ya. Lender adalah pemberi Uang pinjaman. Mi Super Partner bonus hingga 15%. Uang Mi Super Partner. If close. Tombol. Dapatkan. If close. Oke. If choose product. Tombol. Terdaftar di OJK dengan surat S584-NB 213/2018 Nah, 1 dalam ini daftar kan 5 item. ini sudah terdaftar di OJK tadi seperti yang aku bilang. Jadi kalau pendaftar kalau sudah terdaftar di OJK tuh banyak peraturannya. Dan ini salah satu fintech terbaik dan termasuk founder awal dari 99 fintech yang ada pada waktu itu. Sekarang ini kan fintech sudah menjamur banyak banget ya. Tapi yang memberikan TKB 100% dari segi pendana dan insya Allah pendananya relatif aman itu ya di sini gitu. Karena aku pernah tanya-tanya sama CS-nya, ini di-taken sama atau di cover sama satu asuransi gitu, tapi saya lupa namanya. Nah, ini selagi kita meminjamkan dan kita tetap ingat disclaimer-nya, maksudnya jangan meminjamkan terlalu besar, bahkan CS-nya juga menyarankan seperti itu. Dan selalu disclaimer karena kita tidak bisa menjamin tapi paling tidak bisa mengusahakan. Seperti itu ya. Katanya sih seperti itu. Dan alhamdulillah aku sudah menjadi pendana di sini cukup lama. Walaupun returnnya kecil, tapi daripada uang kita habis buat jajan waktu itu, prinsipku, ya makanya aku danakan di sini gitu. Nantilah kita akan lihat. Bekerja sama dengan Bank BNI sebagai bank penampungan dana 2 dari 5. Nah, ini bekerja samanya dengan Bank BNI sebagai bank penampungan dana. Bank penampungan dana itu maksudnya seluruh dana, kan OJK itu kan mengharuskan kita punya, maksudnya bukan kita, fintechnya itu punya satu bank untuk transparansi gitu kan. Makanya ini bekerja dengan Bank BNI. Nah, nanti setiap fintech itu berbeda-beda. Ada yang bekerja samanya dengan misalnya SIM Niaga atau BCA. Itu tergantung fintechnya. AFPICH, anggota dari Asosiasi Fintech Indonesia 3 dari 5. AFPI, anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia 4 dari 5. Telah mendapatkan sertifikat ISO 27001 dalam manajemen keamanan informasi 5 dari 5. Nah, ini kan sertifikasinya sudah 2701 ya. Daftar telah mendapatkan sertifikat ISO 27001 dalam manajemen keamanan informasi 5 dari 5 dalam daftar 5 item. Berarti ini sudah mendapatkan sertifikasi internasional. Perlu dilihat nggak? Saya kira perlu ya. If title back, jaminan keamanan. Ina Finance, tampilan web, data operasional. TKB 90 sama dengan 100.00%. Nah, ini TKB-nya 100% itu. 5296068. Ini jumlah user terdaftar. RP 4686683 juta. Total nilai pendanaan. Cukup banyak untuk pendanaannya ya. 3777841. Total transaksi pendanaan. RP 86030 juta. Total manfaat ekonomi user. Data kepatuhan. Terdaftar di OJK dengan surat S584-NB 213/2018. Terdaftar di OJK pada 31 Juli 2018 menjadi salah satu dari 99 fintech yang diawasi OJK dan operasi bisnis sesuai dengan syarat dari OJK. Dana ditampung pekerja NI. Seluruh dana pengguna dijamin aman, arus modal serta penggunaan dana jelas dan transparan. Anggota dari Asosiasi Industri Fintech. Kami telah bergabung dengan Asosiasi Industri Fintech di Indonesia dan patuh terhadap segala aturan dan regulasi serta berpartisipasi membangun industri fintech di Indonesia. Anggota AFPI. Oke, ini sebagai anggota dari data-datanya. Pengendalian risiko. Nah, pendaftaran pinjaman, pemeriksaan, peringatan risiko, keamanan informasi. Melindungi aspek keamanan informasi dengan sertifikasi ISO 270. Udah untuk server berbasis layanan cloud Kaliun, mekanisme teknologi enkripsi, teman-teman yang ingin lebih memahami ini nanti bisa dibaca sendiri ketika sudah mendownload, paling tidak untuk eksplorasi dulu. Uang Mi telah mendapatkan daftar produk 21,0% bunga tahunan 7 hari jangka dan naik khusus pengguna baru. Nah, ini enaknya di Uang Mi itu ada yang khusus untuk pengguna baru. Pengguna baru ini bisa mendanai
untuk coba-coba waktu itu aku sudah mengambil ini 21% ya bunganya ya. Cukup lumayan karena jangkanya cuma 7 hari doang. Kebetulan waktu itu aku dulu udah ngambil dan aku waktu itu was-was banget sih sebenarnya. Kira-kira uangku bisa balik lagi nggak ya gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah bisa. Dan waktu itu aku ingat banget, aku mendanainya 600.000 selama 7 hari karena pengguna baru kan waktu itu kan, dan dapat bunganya 2.700. Oke, kita set lagi ke bawahnya. 13,5% bunga tahunan 30 hari jangka danai. 13,0% bunga tahunan 21 hari jangka danai. Nah, ini ada bunga 13,5% daftar pendanaan yang tersedia. 14,0% bunga tahunan 3 bulan jangka danai. 14,5% bunga tahunan 4 bulan jangka danai. Kita bisa pilih yang mana yang mau kita kita danai. Kebetulan kalau aku sih seringnya mendanainya yang 30 hari. Ini sebenarnya bunganya sudah turun ya, turun berkali-kali. Mungkin karena COVID dan mempertimbangkan nantinya kalau bunganya terlalu besar dibebankan kepada peminjam, nanti akan banyak terjadi NPL atau kredit macet. Oke, kita masuk ya ke akunku ya. 14,0%. Kita klik 13,5% ini bunga aja. tahunan 30 hari. Nah, ini kan aku belum terdaftar nih. Daftar. Jadi aku harus Plus 60. Daftar. masuk. Plus 62. Masukkan nomor ponsel Anda, kotak edit. Menutup menu 8 5 7 7 3 2 2 8 6 1 6 4 5 6 6. Sandi, masukkan kata sandi, kotak edit. Waduh, Keyboard roller tersembunyi. ini karena ada kata sandi, Perekam, kunci jadi kayaknya aku perekam. cut dulu ya. Kuat, tandai, jeda, tombol. Beralih ke mode hening. Nada dering panggilan dan Oke, notifikasi diheningkan. aku Kontrol formulir udah spesifikasi ditampilkan. Geser ke atas ngeklik untuk sandinya Suami, kunci. dan sekarang Suami, tidak kita dicentang. Masuk, tombol. masuk ya. Kita klik. Akun password salah. Loh, akun password salah. Tidak dicentang, Tunggu kotak sebentar centang. ya. Sandi, gelap, tidak dicentang, kotak. Suami, penjelasan. Buka info aplikasi. Google Play Store. Kok bisa Buka, salah ya? revive, buka, perekam, kunci. Kita 0 jam, kualitas, tandai, jeda, tombol. Beralih ke mode hening. Nada dering. Oke, tadi kan password salah, memang ternyata sandiku ada yang salah, dan sekarang udah Suami, bener, kunci terbuka. kita Penjelasan. kembali ke uangnya lagi ya. Suami. 14,0% bunga tahunan 3 bulan jangka danai. Nah, ini kan tadi ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Kalau teman-teman tadi yang pengguna baru yang mau 13,5%. mendaftar, bisa 13,0% pilih yang bunga tadi ya, tahunan 21 hari apa jangka namanya, danai. yang 7 hari untuk pengguna baru untuk coba-coba. Kira-kira nanti srek apa enggak gitu untuk selanjutnya, tapi nggak bisa 7 hari lagi, paling singkat, paling cepat itu 21 hari. Dulu beberapa waktu yang lalu ini sebenarnya bunganya cukup lumayan, tapi sekarang jadi kecil, yaitu tadi mungkin karena penyebabnya masih karena COVID dan mempertimbangkan kredit gitu. Kita coba klik yang 21 hari ya. Suami, if title deck. Nah, Danai sekarang, ini mengapa mendanai Rp 1 juta, Rp 1 juta 7.479. Nah, ini kita pinjamkan, ini kalau ini minimal peminjamannya 1 juta. Jadi kalau kita mau ambil yang 21 hari, ini kita minimal meminjamkannya 1 juta. Kalau kita minjamkan 1 juta, maka akan Rp 1 juta, Rp 1 juta 7.479. nah dapat bunga sekitar segitu. Ya, kalau teman-teman punya dana yang luang, mungkin pengen dapat return yang cukup lumayan lebih tinggi daripada deposito, mungkin bisa nyoba di sini ya. Untuk kapan-kapan lah aku share pengalaman bagaimana rasanya deposito gitu. Kapan-kapan aku share karena aku pernah melakukan itu. Dan bunganya sangat smalling banget ya, sangat kecil gitu kalau aku merasakan dan mengalami sendiri. Oke, berikutnya kita ke yang 30 hari ya. Suami, 13,0%. 13,5% bunga tahunan 30 hari. Suami. Danai sekarang, tombol. Mengapa mendanai Rp 1 juta 11.095. Nah, kalau kita mendanai 1 juta ini selama 30 hari, ini kita akan dapat 1 Rp 1 juta, juta Rp 1 juta 11.095. mendapatkan 11.095 rupiah. Cukup lumayan, bahkan sangat lumayan ya daripada deposito tadi atau instrumen
investasi lain yang sejenis. Tapi ya itu tadi, aku nggak menyarankan kalau teman-teman ada resiko tanggung sendiri, gitu kan. Tapi kita, kita coba praktek ya. Mengapa? Danai sekarang, tombol. Danai If sekarang. title back, tombol. Konfirmasi pendanaan. Mulai dari Rp 600.000. Nah ini, mulai darinya 600.000. Cukup kecil sih kalau menurut aku ya, maksudnya gini, kalau teman-teman ini misalnya misalnya dapat uang saku dari orang tua sekitar 1,5 juta atau 1 juta aja lah per bulan. Kebetulan teman-teman ini nggak terlalu banyak pengeluaran, misalnya masih sekolah gitu. Teman-teman yang ada di zaman sekarang ini kan sangunya atau uang sakunya itu kan banyak-banyak ya. Lain kalau zaman saya dulu ya, bokek itu sudah biasa. Tapi kalau sekarang ini kayaknya agak jarang gitu karena perekonomian juga sudah mulai membaik dengan tingkat uang yang sudah lumayan untuk pendapatan masyarakat walaupun sekarang ada Covid gitu kan. Tapi saya kira untuk teman-teman sekarang apalagi dengan tingkat eh, biaya atau keperluan yang semakin naik, pastinya kita dapat income dari orang tua juga cukup lumayan gitu. Makanya selagi kita masih muda, selagi kita dapat income yang cukup besar, sisihkan untuk pendanaan atau investasi seperti ini gitu. Pendanaan sih lebih tepatnya ya. Kalau investasi itu kita nanti larinya ke obligasi negara atau reksadana atau saham. Kapan-kapan nanti aku buatkan kontennya bagaimana caranya seorang Ristan Semarang Channel itu membeli saham gitu kan. Kapan-kapan ya. Tapi kita review ini dulu, uang mie ini Penambahan. dulu. Rp 100.000. Rp. Jumlah pendanaan kotak edit. Kita masukkan Menampilkan keyword misalnya nomor. 600.000. 0. 0. Ekspektasi manfaat. Rp 6.657. Nah, kalau kita memasukkan 600.000, kita akan menerima 6.657 rupiah. Enaknya Keyword nomor di tersebut. uang mie itu kita bisa memilih model tipe pencairan. Cairkan bunga, alokasikan pokok 4 bulan. Nah, ini pencairan yang Batal. tersedia. Pencairan. Lihat aturan. Konfirmasi. Tidak dicentang, kotak centang. Alokasi otomatis. Alokasi otomatis. Yang dimaksud alokasi otomatis itu berarti atau automatic rollover. Berarti kalau kita sudah jatuh tempo, itu pendanaan kita ini akan langsung dialokasikan ke bulan berikutnya. Selagi kita belum merubah model pencairannya, ya bulan-bulan berikutnya akan tetap seperti ini gitu. Kita dipinjamkan terus gitu. Dan kalian mau berapa lama itu terserah gitu kan. Bunga tahunan plus 0,2%. Nah, per bulannya sampai 1% kita akan dapat bunga nanti. Misalnya nih tadi kan 13,5, nanti 13,7, 13,9, 14%, terus kembali lagi ke ke 13,5% lagi, seperti itu. Dicentang, kotak centang. Cairkan bunga, alokasikan pokok. Bunga tahunan plus 0,2%. Bunga tahunan alokasi otot. Tidak dicentang. Bunga 30 hari, kolom 2. Nah ini, tadi kan alokasi otomatis. Kita mau berapa lama? 30 hari, 21 hari, atau berapa? Tapi tetap, akad awal itu tetap sesuai dengan jatuh tempo pada awalnya. Maksudnya, kita ini kan ngambilnya 30 hari ya. Berarti ini harus 30 hari dulu. Nanti setelah itu boleh 21 atau 30 lagi. 3 bulan, baris 2, kolom 1. Atau 3 bulan atau 4 bulan. Kita pilih pencairan otomatis saja. Kotak centang di luar. Pencairan otomatis. Pencairan otomatis itu apa? Pencairan otomatis nanti ketika jatuh tempo, dana kita akan kembali ke rekening secara otomatis. Jadi kita nggak perlu transfer ke rekening account atau transfer dari rekening dana di sini ke rekening kita, karena akan langsung dikembalikan gitu. Tapi ya itu, kita nanti, ini nanti ada kok mekanisme pendanaannya. Pencairan otomatis. Ya, ini ya, kita pilih pencairan otomatis. Nanti untuk teman-teman itu harus mendaftarkan diri kayak pakai selfie, terus yang enak tuh di sini nggak perlu ngisi NPWP, itu sih. Kan ada kadang-kadang aplikasi fintech yang harus mengisi NPWP dan Privy ID. Privy ID itu tanda tangan digital. Jadi untuk teman-teman netra khususnya itu kesulitan ya kalau mengisi Privy ID, tapi di sini alhamdulillah nggak perlu. Jadi kita enak untuk daftar, yang penting kita ada yang menselfiekan, kita pegang KTP gitu, foto KTP, insya Allah lancar. Seperti saya kemarin juga begitu. Bahkan aku ini sudah 1 tahun lebih punya akun ini.
Yuk kita Pencairan otomatis. pilih Dicentang. pencairan otomatis aja ya. Batal. Pencairan. Lihat aturan. Konfirmasi. Konfirmasi. Kalau kita pilih pencairan Ulangi. otomatis Pencairan ini, otomatis. kita tidak dapat return plus 0,2% tadi karena kita nggak memilih pencairan ke periode berikutnya. Ya, kalau kita tadi kita udah masukkan tuh 600.000. Nah, berarti kita klik Kupon. Kupon tak tersedia. Danai kupon sekarang. ini Tombol. tidak tersedia, danai sekarang. Kita klik danai sekarang. Ulangi. If title that. Pilih bank. Mohon pilih bank tujuan transfer. Nah, kita pilih bank. Banknya kita mau apa untuk tujuan transfernya? BCA. Hanya transfer BCA yang diterima 1 dari 6 dalam Nah, daftar. BCA, Tidak dicentang. BNI. Hanya. Tidak BNI, dicentang. Mandiri. Tidak Mandiri, CIMB. SIM Tidak dicentang. Niaga, Permata. Hanya transfer Permata. Tidak. Permata. Other. Hanya transfer BNI yang diterima 6 dari 6. Nah, kalau teman-teman punya rekening ini, teman-teman bisa langsung klik salah satunya gitu. Atau kalau teman-teman pengen transfer lewat bank lain, kliknya yang other bank ini, terus nanti kan transfernya lewat rekening BNI gitu. Dan ini pasti sampai karena kita nanti akan langsung terdaftar dan langsung diberikan notifikasi kalau pendanaan kita sudah masuk gitu. Ya, kita Ulangi. kita ke Transparan. pesanan. Portofolio maksudnya tuh ke daftar pesananku ya. Pesanan dipilih. Rp 1 juta. Semua pesanan ini di luar daftar. Kita Jumlah. Rp 1 juta. Rp 967.958. Jumlah pendanaan. Manfaat ekonomi. Status sedang berlangsung. Pencairan otomatis. Waktu itu aku punya dana lebih dan aku penasaran pengen ngambil waktu yang 4 bulan dan aku dapat kupon potongan. Jadi kadang-kadang tuh uangmu suka ada kayak kupon potongan pendanaan gitu, misalnya 1 juta dikurangi kupon pendanaan jadi 900. Seperti ini aku pernah ikut. Nah, ini masih berlangsung ya. Ulangi. If title that. Rincian pendanaan. Periode pendanaan 4 bulan. Bunga tahunan 20.5%. Nah, waktu itu bunga yang aku masuki di periode pendanaan ini masih 20,5%. Tapi sekarang udah 14,5% ya. Cukup kecil sih, tapi lumayan daripada kita nggak punya income pasif. Untuk teman-teman yang dananya relatif banyak dan sering menganggur, ini nggak ada salahnya untuk dikembangkan model-model kayak gini. Perlu diketahui ya, saya ini nggak dibayar sama aplikasi Uangmi. Saya itu cuman review aja gitu dan membagikan tips kesuksesan ini. Pendanaan minimum Rp 1 juta. Nah, ini kan waktu itu kan 1 juta ya. Pendanaan memang sampai sekarang masih 1 juta minimal pendanaannya untuk periode lebih dari 30 hari. Pencairan otomatis hasil pendanaan ke rekening bank setelah pendanaan selesai. Nah, ini aku memilihnya kan itu, pencairan akan langsung ditransfer ke rekening bank setelah pendanaan selesai. Jumlah pendanaan Rp 900.000. Nah, ini kan aku waktu itu masukinnya 900 ya waktu itu. Kupon Rp 100.000. Nah, kuponnya dapatnya 100.000. Kupon pengalaman. Kupon bunga Rp 6.790. Bunga ketelah Rp 0. Ekspektasi bunga Rp 67.958. Lumayan waktu itu ya. Kalau kita menjamin 1 juta dalam waktu 6 bulan, kita akan dapat sekitar segini nih gitu. Jangka waktu pendanaan 31 Desember 2020. Waktu selesai 1 Mei 2021. Nah, masih lama kan? Dan risikonya dan kekurangannya, maksudku bukan risiko. Kekurangannya kalau kita ini mendanakan di sini, kita tidak bisa mencairkan ketika kita butuh uang. Jadi ya pertimbangkan dari segi pengeluaranmu juga, pastikan dana ini benar-benar nganggur gitu ya. Karena kita nggak bisa mencairkan sewaktu-waktu. Sama sebenarnya kalau kayak kita di deposito, itu kita juga nggak bisa mencairkan sewaktu-waktu. Karena ya harus sesuai akad gitu kan. Nah, ini kita nggak bisa diapa-apain ini dananya sampai nanti ditransfer kembali ke rekening kita berikut bunganya. Proses transfer. Pencairan membutuhkan detail peminjam. Nah, perjanjian pendanaan. Nah, ini ada perjanjian pendanaan ya. Perjanjian layanan. Perjanjian layanan dan perjanjian pendanaan. Perjanjian pendanaan. Yuk kita klik perjanjian pendanaannya ya. Untuk teman-teman biar tahu. Perjanjian Inafa. No, 1 2. Perjanjian Rizky Ristanto, Fahmi Setiana, Indri Mirawati. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan ini sepakat untuk menandatangani perjanjian ini berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 1.
1. Pemberi pinjaman. 2. 4. 5. 6. Benar. 7. Penerima. 8. Total pinjaman yang harus dibayarkan kembali oleh penerima pinjaman sebesar Rp 1. 9. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebesar Rp 61163 dalam hal penerima pinjaman gagal membayar jumlah yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian ini secara penuh dan tepat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud di bawah. Penerima pinjaman akan dikenakan denda keterlambatan yang terdiri atas denda keterlambatan. 8. Total pinjaman yang harus dibayarkan kembali oleh penerima pinjaman sebesar Rp 175. 7. Penerima pinjaman diharuskan untuk membayar biaya layanan. 8. 9. 10. Biaya bank yang timbul berdasarkan dan atau. Nah ini 9. nomor Pemberi ini pinjaman loh. akan menerima bunga sebesar Rp 61163 dalam hal penerima pinjaman gagal membayar jumlah yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian ini secara penuh dan tepat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud di bawah. Penerima pinjaman akan dikenakan denda keterlambatan yang terdiri atas denda keterlambatan harian sebesar 0,8% dari jumlah pokok untuk setiap hari dari keterlambatan setelah tanggal pembayaran yang disepakati. Jika keterlambatan mencapai hari kedua sejak tanggal jatuh tempo, peminjam akan dikenakan layanan penagihan 1,6% pada hari kedua keterlambatan. Denda keterlambatan yang dihitung dari jumlah pokok. Untuk menghindari keraguan, jumlah maksimum pembayaran termasuk biaya layanan yang dapat dikenakan pada peminjam sama dengan 100% dari jumlah pokok pinjaman. Ini tuh pasal yang ayat ke-9 ini, nomor 9 ini, paragraf awalnya ini menguntungkan kita, maksudnya meringankan kita karena kita tetap akan menerima nominal pendanaan secara penuh beserta bunganya gitu kan. Dan masalah berikutnya yaitu uang mi dengan para peminjam itu resikonya mereka, maksudnya ditangani oleh tim mereka dan kita sudah tidak ada urusan lagi seperti itu. Jadi enaknya kayak gitu ya teman-teman ya. Uang mi, Apa perjanjian namanya? Uang mi. Sebenarnya ini juga ada program Lagi referral untuk sih. Katanya kalau Menuju kita sistem. menyebarkan kode referral, kita akan dapat Catatan kecil. kupon potongan apa namanya kupon pendanaan. Tapi sekali lagi saya tidak suka yang namanya menyebarkan referral, jadi saya tidak akan menyebarkan kode referral saya di sini. Silakan untuk teman-teman yang mau mendownload di aplikasi di Play Store atau di App Store, ini ada aplikasi Uangmi ini, pilih yang pendana pinjamkan dana ya, pemberi pinjaman, jangan penerima pinjaman gitu, karena resikonya kita kalau nggak bisa bayar kita akan terkena tagihan tadi, penerima apa namanya, pelakukan tagihan tadi itu loh yang di pasal tadi nomor 9 tadi gitu. Jadi kalau teman-teman saya sarankan kalau misalnya nggak bisa membayar atau takut nggak bisa bayar, jangan sekali-kali pinjam di pinjaman online. Apalagi sampai nggak bayar di pinjaman online yang terdaftar di OJK. Nanti kita datanya bisa hitam dan kita tidak bisa pinjam kalau kita benar-benar butuh. Nah gitu. Bunganya ya seperti itu tadi. Untuk teman-teman yang mungkin butuh atau ingin mengembangkan dananya biar bisa dapat penghasilan yang walaupun kecil tapi bisa menghasilkan, itu bisa dicoba aplikasi ini gitu. Dan untuk sementara kontennya ini dulu yang dapat aku bagikan, semoga bermanfaat. Pokoknya disclaimer sendiri, jangan menyalahkan saya karena saya tidak mempengaruhi teman-teman untuk menerjuni atau menekuni ya di bidang peer-to-peer lending ini. Selalu cermati dan baca resikonya di blog-blog atau di internet atau di website resmi dari OJK ketika mengeluarkan artikel tentang peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu memang pada dasarnya menghasilkan, tapi segala investasi itu pasti ada risikonya. Saya sendiri pernah kena risiko di peer-to-peer lending seperti ini, gitu ya. Tapi karena Nabi bersabda, simpanlah musibah untuk dirimu sendiri dan ceritakanlah kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka yang mereka tahu apa artinya bersyukur. Jadi untuk musibah seperti itu saya share di sini gitu. Tapi yang jelas ketika saya sudah share seperti ini, pastinya saya sudah menekuni dan menelaah betul-betul, dan saya membagikan konten ini sudah melalui beberapa filter yang menurut aku cukup ketat gitu ya, dari segi aku sendiri dan ke orang lain. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas tandai. Jeda. Hentikan.